Allahumma ftah min abwabil ilmi wa la tu'assir lana fi laili wa nahar innaka ala kulli syai'in qadir. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad bi'adika la adrikni. Allahumma bihaqqi Yusuf wa bihaqqi Daud wa bihaqqi Sulaiman wa bihaqqi Musa wa bihaqqi Isa wa bihaqqi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa ashkina sabran katsiran wa tulaban katsiran ya rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Rasulullah kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beristighfar kepada Allah kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kepada Allah Subhanahu wa taala segala karunia yang dituruti kepada kita, bersyukur setinggi-tingginya, bersyukur sedalam-dalamnya, bersyukur seluas-luasnya, bersyukur sekuat-kuatnya, bersyukur. Dan bersyukur bukan saya aja, semua yang ada di sini harus bersyukur atas tempat yang disediakan di sini, atas keadaan kita yang sehat-sehat di sini, atas lingkungan yang berada di sini, atas suasana yang ada di sini, atas penglihatan kita, atas pendengaran kita, atas suara kita yang keluar, atas gerakan kita, atas nama dikhususkan napas kita, bersyukur kepada Allah. Kemarin mengingatkan ada rentetan kejadian yang luar biasa. Ustaz Yusuf lagi baca doa, tiba-tiba dia bilang, "Nah, saya mau doain anak saya." Saya bingung, padahal bukan doain anak saya. Anak saya tertabrak katanya di Stasiun Bogor, jadi dia langsung pergi. Ya, saya nerusin tawasul kemarin. Nah, itu bagi kita pelajaran semuanya. Sekarang tidak terduga apapun kalau Allah menghendaki ada kejadian, tapi kejadian itu pasti ada hikmahnya buat kita. Siangnya kemarin saya dengan Pak Erwin Jumatan, tiba-tiba di depan ada geledak. Napasnya susah karena ketutup sama darah. Tapi semua terdiam. Tapi saya ingin nanya bagaimana itu babnya kalau begitu. Tapi saya tetap secara kemanusiaan harus ada yang terdekat itu, karena dia begini maksudnya kalau dia dimiringin sedikit darahnya muncul keluar, jadi tidak menutup napasnya. Tapi ada yang ini begini. Jadi saya ingin membahas inti-inti saripati, inti sarinya daripada apa yang kita lakukan. Coba diambil inti sarinya apa sebetulnya. Itu sepanjang saya senang barusan inti sari, Masya Allah, itu yang terpikir mungkin satu lemari kitabnya itu. Bukunya tuh satu lemari nih, memikirkan, menelusuri inti sari daripada Senami ini. Satu lemari kali kitabnya. Saripatinya Senami satu lemari kali. Sehingga saya bingung dari mana mulai kalau itu mau ditulis. Intisari yang di dalam Senami ini, Masya Allah, luar biasa. Salah satu huruf ro saja, itu orang yang sedang-sedang. Kenapa? Karena lidahnya udah tidak bisa bergerak, ditanya nih tukang terapi. Kenapa di bawah ini kalau di ini? Karena itu ke jantung. Mau menyebabkan huruf ini aja, napas sama ini. Kalau jadi gini, kemarin ada yang ngasih, itu hanya ingin lidahnya nyentuh langit-langit. Maka kuatkan di situ. Itu penyambung lidah kita ke langit-langit, penyambung tubuh kita, connecting tubuh kita dengan ini ada di lidah. Sekerasnya sampai bunyi. Kalau orang daya tahannya, daya kekuatan tubuhnya mengurang, menyebutkan hurufnya tidak akan sekeras mungkin. Dia akan mengurang. Kalau dia kekuatan 50%, 50%. Kalau 25% tidak menyentuh langit-langit. Kalau 10% tidak menyentuh langit-langit kan. Yang sama sekali menyentuh tidak bisa, akhirnya gadonya.
Jadi itu inti menyambungkan antara ini dengan tubuh kita semua. Maka ada beberapa aliran tarekat menyebutnya kalau dia sedang zikir yang di dalam hati, ditekuk lidahnya ke atas, nempel langit-langit. Tuh, kayak tadi coba rahasianya. Ain, ya. Jadi mula-mula kenapa kita ambil dulu dengan napas biasa? Dibuang paru-paru, ditarik. Kekuatan kedua, menguatkan kekuatan begitu alif maksimal. Begitu sudah alif didorong, ain keluarkan semua. Kalau ainnya betul, maka dengungnya bagus. Ain. Sampai itu, sampai suara kita menjadi kenal. Ada rahasia tertentu. Kenapa harus sin dulu? Kata harus shin besar. Kenapa harus alif? Kenapa harus ain? Untuk masuk ke kedalaman. Setelah itu baru dengung keluar. Dengung itu al-batin. Kan saya sudah sampaikan, itu penolahannya lama. Kenapa alat-alat musik yang terbuat dari bambu berdasarkan observasi penelitian Yayasan Okigawa akan menimbulkan ketenangan. Jadi huruf ain itu memberikan ketenangan kepada batin. Kenapa ujung daripada musik-musik yang terbuat dari bambu orang Sunda? Mau udah punya tanya Pak Guru. Ya Pak Guru ya. Angklung, calung, celempung, lodang, suling, saluang, karinding. Kenapa ujungnya ang? Karena rongga daripada bambu ini menenangkan. Tuh. Kenapa pembuktiannya kalau ada orang demam sakit gigi ujungnya itu menenangkan. Anak kecil meronta-ronta, nangis habis-habis, meronta-ronta. Tapi ujungnya pasti begini. Menenangkan, memberikan ketenangan kepada diri. Huruf ain. Maka al-batin itu sangat tersembunyi. Jadi kalau setelah mengucapkan huruf ain, suara kita menjadi bas. Artinya bas itu ibarat bangun tidur, sobat. Kalau kita udah capek seharian, pas mau doa, mau tidur, sampai seharian mau tidur, suaranya tinggi. Tapi sebaliknya begitu tidur, begitu bangun, suaranya bas rendah. Suaranya karena habis tenang. Jadi semua ada intisari yang sangat, yang kadang-kadang tidak sampai kita. Tidak sampai semua. Masya Allah itu di dalam jurus fa itu untuk menguatkan antara kekuatan inti kita, daya tahan tubuh kita dengan rasa sakit dalam tubuh kita. Supaya imbang antara rasa sakit diimbangi dengan kekuatan power kita. Sakit seberapa pun mampu diimbangi. Ketika menunjukkan pak, lepas sakitnya. Sekerasnya tubuh kita keluarkan antibodi kita. Fa itu untuk mengeluarkan antibodi. Ketika kita fa mengeluarkan antibodi dalam tubuh. Itu Masya Allah pelajaran yang sangat mahal. Sangat mahal. Jadi semua yang ada di sini intisarinya mesti diketemukan. Nah, tapi saya belum sempat ingin menulis buku ini, tapi apa begitu banyak. Kalau sedang senam satu persatu saya ingat, tiap napas, tiap gerak ingat. Tapi begitu ditulis saya karena saking banyaknya. Nah, ini harus sampai ditemukan intisari. Nah, padahal ini kekuatan pinggul, kekuatan ini luar biasa. Ketika tadi tekan ini, ketika ini ulu hati, ini gema di dalam ulu hati itu. Tahu nggak? Coba rasakan kalau kita bahagia di mana? Apa di sini? Kalau sedang bunga, senang apa di sini? Apa di dengkul? Adanya di ulu hati gemanya. Bahagia dari sini gemanya. Maka kalau dipegang ini ulu hati. Kenapa ini muka? Kenapa ini dahi? Ditekan. Kenapa ini pelipis kiri kanan? Kenapa ini pipi? Di sini ada energi yang sudah dikuatkan sama kita. Kenapa hidup? Kenapa di sini? Katanya kalau kemarin ada yang seperti pegang ini. Kalau tiba-tiba pegang tekan, dia sadar lagi. Ada orang pingsan sampai 5 menit, sampai 10 menit dipegang ini keluar lagi. Ini kenapa ditekan ini?
Kenapa ditekan mata? Kenapa ditekan kuping? Kenapa belakang? Kenapa ini leher? Ini semuanya ada yang dimaksud. Kenapa ditekan ini dan ini? Dua ini orang insya Allah apalagi badannya yang kayak Kang Epung, kayak Kang Asep, beda yang badannya kayak Kang Herman sama Kang Heru, beda. Kasihan ya. Nabata saja, dan daroja sudah tolong. Sampai miring begini tuh dia. Karena badannya, pahanya gede. Nah ini mesti biar gede, tetap saya lihat begitu nyaman Kang Epung duduk. Karena badannya kan beda di badan, apalagi yang badannya ini. Biasanya pinggangnya agak pun, tapi hampir semua. Nah ketika ini ditekan, tekan aja. Sampai dirasakan tembus ke pinggang. Pinggang yang bagian tepat dengan ini ditekan 2 jam. Tak. Insya Allah sepanjangnya mau bongkok dan mau sakit pinggang. Mahal. Ketika gebrak, waduh itu ada nenjrak supaya hudang orang, supaya bangun semua, supaya bangkit mental kita, bangkit untuk meraih keriduan Allah. Ini maka digebrak. Namanya gebrak beda dong. Toel, usap, keprek, digebrak. Apa bedanya? Digebrak. Ayo. Digebrak tuh kalau masa imah tahu budak. Sekali begitu badan kita dikitukan. Imah gebrak. Aduh. 1, 2 atau lain gebrak nanti angkat. 1, 2, 3 menghidupkan seluruh saraf dalam tubuhnya. Ya. Ini saat ke sini gebrak juga. Ketika gebrak tadi apa? Randegan. Ini sampai dirasakan hangat kepada seluruh tubuh. Jadi ada inti-inti di dalam tiap-tiap gerakan, ada inti-inti di dalam tarik nafas. Nah, yang pada prinsipnya kalau kita sampai 30 jurus plus paralagannya juga sampai selesai 12 jurus, insya Allah saya ini bagaimana caranya langsung mikirkan bagaimana caranya melestarikan, menguatkan ini. Karena ini adalah penyambung lidah daripada usia 500 tahun lebih yang dulu ini Cimande disambungkan kepada ini. Supaya aktual, bisa diterima oleh zaman sekarang, disesuaikan. Tapi aktual juga nilai-nilai tradisinya tidak hilang. Nilai-nilai keunikannya tidak hilang. Nilai-nilai religinya tidak hilang keagamaannya. Tapi aktual layak dipakai zaman sekarang. Tinggal mau menjemput atau tidak. Dan terakhir punya prestasi. Indah kalau dilihat oleh orang lain, performanya indah. Tapi betul-betul ini tradisi. Tapi betul-betul ini unik. Sampai saya bilang keunikannya. Kiai dari Jengkong mengatakan, Kiai Hasan Mutawakil dia bilang, senam ini adalah, alhamdulillah ada senam ini, beliau bilang. Senam ini adalah alhamdulillah masih ada umat Islam yang memikirkan kesehatan dan persatuannya umat Islam. Begitu. Ada umat Islam yang memikirkan kesehatan umat Islam dengan cara ini. Itu intinya. Ada lagi mengatakan seorang ulama, koma dulu lah dalam hidup tuh. Sementara tiap hari ngebom-bom akal kita, hayo karena keinginan kita. Akal kita hayo karena keamak kurang. Akal kita hayo mudah-mudahan karena hawa nafsu. Ayah akal kita nggak bengle, tidak pernah dipakai. Sementara nggak ada gelak lah dengan senam ini, supaya akal kita dipakai, fisik kita dipakai, nafas kita dipakai, penglihatan kita dipakai, pendengaran kita dipakai, kecekatan kita dipakai, karena dipintakan untuk menjemput. Inti dari ini semua, kalau kita 30 juz itu memadai. Inti dari ini semua, alif ada arti tersendiri dalam tubuh kita, ba ada arti tersendiri. Jurus ba aja kita hampir semuanya belum lulus, termasuk saya belum bisa maksimal. Mungkin saya kalau melihat si Wahib itu menyebutkan huruf ba di atas saya. Karena ini mesti ba, ba,
Yang kedua, jadi betul-betul hanya satu kali napas tuh badan tuh berai, kayak disuntik B kompleks. Salah. Nah, yang kedua, jangan juga kayak siapa Angga mana. Dia dengan kerongkongan, tidak, dia harus bulat. Yang kedua, harus bulat. Itu beda penyebutannya, beda efeknya ke dalam tubuh kita. Tak, ketika ditekan ini turun, ini udah neken. Ketika tak gitu ini naik, turunkan. Kalau turunnya tidak maksimal napasnya, taknya nggak dapat. Ini udah ditekan. Tak. Tulang-tulang ini fungsinya kepada tulang, fungsinya kepada neken lidah bagian dalam, fungsinya juga menguatkan lidah. Intinya luar biasa. Jadi kalau 30 jurus itu alif punya peranan tersendiri, ba sampai iya punya peranan tersendiri. Kenapa saya iya dicantumkan kepada Iga Cimande? Intinya Iga Cimande. Karena itu pasti ada yang dimaksud, lambang yang akan dimaksud. Mengerahkan semua kekuatan. Hamjah. Semua tenaga dalam ada di sini. Disatukan. Jadi ada intisari di sini. Nah, setelah 30 jurus juga, kenapa kita kemarin kita coba setiap hari Sabtu 30 itu hanya setengah jam. Supaya juga bisa dirasakan. Sekarang kalau masak telur setengah matang rasanya beda nggak dengan telur matang? Rasanya beda ya dengan telur hangus. Kan beda. Di mana titik kematangannya? Kita juga ini ya kakarak masih kena nogene atau 7 jurus karak nogde isuk nogde tidak pernah merasakan bagaimana nog yang mentah, bagaimana nog setengah matang, bagaimana nog yang matang, bagaimana nog yang hangus, dan bagaimana menikmati nog yang betul-betul bisa nikmat ke dalam tubuh kita. Nggak bisa kalau separuh-separuh. Dengan begini full perjalanan dari awal kita pelan dulu, efeknya dalam tubuh bisa dirasakan beda dengan kemarin dengan hari ini. Ya. Nah itu intisarinya daripada ini semua bisa dirasakan. Kalau manisnya gula sedikit, pahitnya papahitan, ya asam kita bisa rasakan penuh. Nah itu coba intisari. Intisarinya apa? Tinggal di sini ke sarinya itu apa? Intisarinya apa? Ada saripatinya apa? Nah begitu juga yang terakhir saripati kita ini semua. Dilatih pernapasan kita, saripatinya untuk ibadah kepada Allah. Dilatih gerak kita, gerakan kita semuanya karena irodahnya Allah dan untuk diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah. Suara kita yang kita keluarkan, saripatinya adalah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ibadah kepada Allah. Tidak ada perintah lain. Gerakan tulang, sumsum, otot, daging, urat semuanya hanya diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah. Kan tidak ada perintah lain. Hidup dan kehidupannya hanya menghadap kepada Allah. Kemana aja engkau menghadap, hanya akan menghadap kepada wajah kepada Allah. Kemana engkau menghadap, kemana engkau berjalan, di ujungnya engkau akan berhadapan denganku. Ila wajah. Maka dalam sholat apa? Ini wajah tu wajhiyah lilladzi fatara samawati wal hanif. Hanif dengan lurus, muslim dan dipasrahkan penuh kepadanya. Hidupku dan matiku dan amal ibadahku hanya diperuntukkan untuk engkau. Kemana aja engkau menghadap, inti sarinya dari semua ini tidak ada gerak, tidak ada napas, ada penglihatan, ada pendengaran, ada semangat, ada denyut jantung, ada denyut nadi, ada urat, ada tulang, ada sumsum. Semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari menjadi ringan, napas kita menjadi ringan untuk menjemput keriduannya Allah, untuk menjemput karunia-Nya Allah. Kita bisa bersyukur untuk menjemput karunia Allah. Ada yang paling hebat, manakala bersalah otomatis langsung mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Spontan saya begitu kemarin begitu geledak, astagfirullahaladzim. Kemarin di sini nih tiba-tiba katanya yang nggak tahu lah. Melihat ada bapak saya katanya, astagfirullahaladzim. Stop, sepatan aja.
kita mohon maaf atas mungkin kesilapan orang. Dia tidak tahu, dia pikir dia membaca kita apa kita tidak pernah membaca dia. Kita spontan. Ini di posisi mana beliau itu? Kan kita baca ya, posisi mana. Apakah benar? Ya benar dan benar itu mah sama ya, saya juga bilang ada aki saya juga. Kata saya, wah ada ya. Itu tidak ini, cuman saya spontannya ketika ada sesuatu yang kita mohon maaf atas kesalahan kita, maafkan. Satu, cuman 3 dalam hidupnya. Bersyukur kepada Allah, mohon maaf atas segala kesalahan kita, dan bersalawat kepada Rasulullah. Seperti yang pagi-pagi kita selalu ulang-ulang, itu intisarinya. Bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepada kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus qanaah. Lantas yang kedua, istighfar atas kesalahan kita. Otomatis ada orang yang bersangkal, ada orang yang egonya luar biasa, ada orang yang ujub, ada orang yang takabur, tidak pernah dalam dirinya mau minta maaf, tidak pernah dalam dirinya merasa salah. Nah itulah yang disebutkan yang apa tunggul di barung, catang di rumpak, numutkan pangajak setan teu nyaho di bener. Sekarang banyak yang kayak begitu, egonya yang diumbar, amalahnya mungkin teh badan anu kateguhan, nafsu matak jadi karuhun. Yang mudah-mudahan kita semuanya tiap Sabtu ini bisa melaksanakan rutin. Barangkali kalau Sabtu depan penuh, kita sepenuhnya kita senam saya inginnya kalau bisa kita ngatur nafas ibarat lari ini. Kalau lari 5 km dengan lari 1 km kita harus mempersiapkan diri ya, kalau itu digabung misalnya senam hijayah plus senam pasurukan plus pararagan, itu paling maksimal 1 jam kita persiapkan. Yang mudah-mudahan kita mampu menjemput apa yang ditebarkan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan kita mampu menjemput juga keriduannya kepada kita, dan tidak lain dan tidak bukan. Saya tuh ingin semuanya berdalam posisi yang selalu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kalau ada kesalahan saya mohon dimaafkan, termasuk juga kalau ada kurangnya kita bersyukur mohon dimaafkan, dan tidak lain dan tidak bukan. Mudah-mudahan ketika kita mampu menyebutkan kalimat yang terakhir hanya kalimat la ilaha illallah, dan kita husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi